Tujuan kedatangan Partai Amanat Nasional hari ini ke KPU itu berapa? Baik, sebelumnya mungkin saya mau menyampaikan sedikit mewakili teman-teman komisioner juga Pak Ketua karena Pak Ketua berhalangan. Sebelum di sini mungkin saya sedikit luruskan dulu terkait dengan ada beberapa pemberitaan di media kemarin bahwa ada yang menuliskan bahwa PAN gagal untuk mengikuti kontestasi di pemilu tahun 2024 di Kabupaten Belu. Itu kami mau luruskan dulu. Yang pertama bahwa kita ada dalam proses. Proses pencalonan ini juga cukup panjang, khususnya pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Proses ini panjang yang mana awalnya dimulai dari pengajuan bakal calon itu dari tanggal 1 sampai 14 Mei tahun 2023. Dilanjutkan juga dengan verifikasi administrasi sejak tanggal 20 pengajuan awal tanggal 1 sampai 14 Mei. Kami lanjutkan dengan pemeriksaan atau verifikasi administrasi dari tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni. Disitulah partai diberikan kesempatan untuk memperbaiki apabila dalam verifikasi administrasi itu ada bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga tadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan maksud kedatangan PAN itu dimaknai sebagai bagian dari perbaikan administrasi bakal calon. Kemarin dari KPU sudah menyampaikan ke publik bahwa ini sampai tanggal 9 Juli pukul 23.59. Nah, kemudian teman-teman dari PAN itu yang pertama tidak mengupload datanya ke Silon, lalu yang kedua mereka datang pada pukul 23.56 itu juga tidak membawa berkas, sehingga kemudian KPU di Belu disaksikan Bawaslu memutuskan untuk tidak menerima apa-apa. Dengan demikian lalu juga kemudian KPU melalui jubir menyampaikan kepada kami bahwa untuk proses selanjutnya PAN tidak akan dilibatkan lagi dalam tahapan selanjutnya, hanya 15 partai. Ya. Baik, terkait itu yang tadi saya kenapa harus luruskan duluan di awal. Minta maaf saya potong, itu rujukannya adalah PKPU nomor 10 tahun. Dan beliau bacakan kalau saya tidak salah pasal 52 sampai 60 yang mengatur soal tahapan itu. Baik, sehingga tadi saya bilang saya luruskan. Terkait tadi pertanyaan mungkin saya bisa jelaskan bahwa memang benar pengajuan perbaikan itu dimulai dari tanggal 26 sampai dengan 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Dan kita lihat bersama proses itu bahwa PAN datang di tanggal 9 Juli, tepatnya pukul 23:56 melakukan registrasi dan masuk, kita terima. Waktu itu progres pergerakan di Silonnya jalan. Kalau kita mengacu pada ketentuan ketika partai datang melakukan pengajuan, ada dokumen yang nanti diberikan, baik itu tanda pengembalian ataupun BA dan tanda terima. Di pasal 60 menyampaikan apabila pemeriksaan dokumen melewati pukul 23.59, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Dilanjutkan, dan apabila dokumen itu tidak benar, tidak lengkap, tidak memenuhi syarat, tetap diterima. Itu pasal 60-nya. Kalau kita lihat di tanggal 9 itu PAN datang dan berproses, dibuktikan dengan registrasi tepat pukul 23:56 dan pergerakan Silonnya ada. Pada saat itu prosesnya kami hentikan karena memang Silonnya waktu itu terkunci. Kita menghentikan prosesnya, dan di akhir proses itu kami menyampaikan bahwa untuk selanjutnya kami menunggu kebijakan maupun arahan dari hierarki. Dan pada tanggal 10 keluarlah surat dari KPU RI, surat 700-nya ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sedangkan 701 untuk pimpinan partai politik, perihal pergantian dokumen. Sehingga terkait dengan surat itu, partai yang ingin melakukan perbaikan pergantian dokumen, silakan mengajukan permohonan untuk pembukaan akses Silon. Dan PAN melakukan permohonan untuk pembukaan akses Silon. Dalam perjalanannya, ketika melakukan pengajuan, akses Silon dibukakan oleh KPU RI, sehingga PAN berproses dan hari ini datang kami terima.
seperti itu. Ini yang tadi saya maknai, saya sampaikan bahwa kita maknai sebagai perbaikan. Karena apa? Proses itu jalan. PAN datang registrasi di tanggal 9, progres silonnya berjalan. Terhenti, silonnya terkunci karena tadi mungkin melewati pukul 23.59. Karena waktu itu kita sampai dengan pukul 001. PAN berupaya untuk submit dan tidak terjadi, akhirnya stop. Seperti itu. Nah, berarti pernyataan sebelumnya oleh Ketua dan Jubir dan juga Bawaslu itu tidak benar. Ya, makanya tadi saya luruskan bahwa di penyampaian awal sebenarnya bukan maksud kami seperti itu. Prosesnya terhenti. Karena kita mau proses apa kalau silonnya sudah terkunci gitu. Nah, sehingga kami hentikan proses dan kami menyampaikan menunggu perintah atau kebijakan dari hierarki. Sehingga sebagaimana kita ketahui tanggal 10 itu keluarlah surat edaran dan juga ada perintah dari hierarki, apalagi ada permohonan dari PAN dan akses silon itu langsung dibukakan oleh KPU RI untuk PAN. Dan itu untuk Belu ya? Khusus Belu? Iya. Kalau untuk seluruh Indonesia, aksesnya dibuka untuk seluruh Indonesia. Kalau antara PKPU nomor 10 dengan edaran itu mestinya mana lebih tinggi dalam regulasi? Baik, kalau kita ketahui bahwa semua proses penyelenggaraan ini tentunya yang pertama adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Pengaturan soal pencalonan juga diatur. Di situ disebutkan hal teknis lain yang belum diatur lanjut dengan peraturan KPU. Ketika KPU dalam melaksanakan pelaksanaan teknis di lapangan, itu juga dibutuhkan juga surat-surat edaran ataupun keputusan-keputusan KPU RI yang mengatur tentang lebih teknis lagi pelaksanaan di bawah. Sehingga berarti edaran ini bisa mementahkan aturan yang lebih tinggi misalnya? Dalam konteks ini saya tidak menyampaikan edaran mementahkan aturan yang lebih tinggi. Kalau saya menggambarkan tadi soal dari bagaimana pemberlakuan pasal 60 dan masuklah ke surat edaran 701 gitu. Jadi bukan berarti surat edaran mengalahkan, tidak. Bahwa surat edaran ini hanya mempertegas kembali apa-apa yang sebenarnya sudah diatur di PKPU seperti itu. Mungkin dari saya yang terakhir ini maksud perlu kita clearkan karena kemarin yang bicara ke publik itu juga kan komisioner dan kita punya rekaman dan kita sudah beritakan. Ini hari ini kakak sampaikan lain lagi, seolah-olah di antara komisioner ada perbedaan tafsir terkait dengan regulasi yang mengatur tentang tahapan ini. Sejujurnya kalau mau disampaikan itu perbedaan tafsir, saya mau sampaikan bahwa tidak ada perbedaan tafsir, tetapi bahwa ketika dalam pelaksanaan hal-hal teknis biasanya ada dinamika yang lebih cepat dari ketentuan yang diatur. Sehingga kenapa walaupun sudah ada PKPU harus ada lagi beberapa keputusan KPU RI atau surat-surat edaran KPU RI. Karena untuk menjawab beberapa dinamika yang sebenarnya belum diatur secara teknis. Karena bagaimanapun dinamika itu harus terselesaikan dan proses itu harus jalan sampai tuntas. Yang dipikir PAN masih bisa berpartisipasi dalam Pileg 2024. Baik, dengan diterimanya tadi PAN, berarti kita lanjutkan ke proses verifikasi administrasi perbaikan. Nah, untuk semua partai, termasuk di dalamnya PAN, dalam verifikasi administrasi perbaikan inilah nanti kita akan lihat bacalek-bacalek mana yang MS untuk dilanjutkan atau TMS. Kalau TMS tidak bisa dilanjutkan ke rancangan dan penyusunan DCS. Sedangkan kalau yang MS kita bawa untuk penyusunan dan rancangan DCS.